Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Ibu Widi Astuti. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 6. Muatan pelajaran PPKN Bahasa Indonesia dan SPDP. Anak-anak, sebelum kita mulai, ayo kita membaca bersama-sama teks bacaan berikut ini. Keragaman sangat sering kita temui dimanapun kita berada. Setiap makanan mengandung vitamin dan zat yang berbeda serta penting bagi tubuh. Tentunya akan tidak seimbang jika kita terus-menerus mengonsumsi protein dan karbohidrat saja. Kita perlu mengonsumsi makan yang beragam untuk pemenuhan gizi tubuh kita. Ternyata keragaman memberikan banyak manfaat dalam kehidupan kita. Keragaman justru semakin memperkuat dan memperkaya suatu bangsa. Keragaman merupakan modal pembangunan bangsa. Ini adalah tema iklan layanan masyarakat kita yang sudah kita rencanakan sejak pertemuan sebelumnya. Kali ini adalah kesempatan kita untuk menampilkannya di depan kelas. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah membuat naskah iklan dan membuat storyboard untuk iklan media elektronik. Tahukah kalian bagaimana caranya memeragakan iklan di depan kelas? Cara memeragakan iklan media elektronik antara lain, pertama, menggunakan suara yang keras dan lantang. Kedua, menggunakan artikulasi yang jelas dan tidak menggumam. Ketiga, menggunakan kontak mata dengan penonton. Keempat, tidak menghalangi pandangan mata penonton. Kelima, kalian harus tampil dengan penuh percaya diri. Keenam, menggunakan perlengkapan pendukung iklan. Ketujuh, menjadikan sketsa gambar sesuai naskah sebagai pedoman berakting. Dan terakhir, kalian harus hafal naskah yang akan dibawakan. Selain hal tersebut, anak-anak juga harus memperhatikan saat menampilkan iklan di media cetak. Antara lain, iklan harus tepat sasaran kepada siapa iklan tersebut kita tujukan. Kemudian kita harus memilih media yang cocok sesuai iklan yang kita buat. Kemudian waktu pemasangan juga harus tepat. Dan kita juga harus memperhitungkan biaya perhitungan iklan. Anak-anak, dalam sebuah kelompok kita berhadapan dengan keanekaragaman. Perbedaan pendapat pasti terjadi, tetapi bekerja sama dalam keberagaman mengajarkan kita untuk bertoleransi. Masih ingatkah kalian apa itu toleransi? Ya, sikap saling menghargai dan menghormati orang lain. Nah, pada saat bekerja, orang-orang ada yang melakukan pekerjaan secara pribadi atau seorang diri. Ada juga pekerjaan yang dilakukan secara berkelompok atau bekerja sama. Nah, kita akan membahas kelebihan bekerja seorang diri. Antara lain, lebih serius pada saat bekerja. Kemudian merasa rileks dan nyaman saat bekerja. Hasil pekerjaan sesuai dengan kemampuan sendiri. Serta meningkatkan sikap kemandirian. Selain kelebihan, bekerja seorang diri tentunya memiliki kekurangan-kekurangan. Adapun kekurangannya antara lain, pekerjaan lebih lama terselesaikan. Kemudian menyelesaikan pekerjaan sendiri terasa melelahkan. Kurangnya interaksi antar sesama. Dan produktivitas pekerjaan jauh lebih sedikit jika dibandingkan pekerjaan yang dilakukan secara berkelompok atau bersama-sama.
Nah, kelebihan bekerja dalam sebuah kelompok antara lain meningkatkan informasi dan pengetahuan, meningkatkan kepedulian, kebersamaan, dan toleransi dalam satu tim. Lebih produktif karena banyak yang diselesaikan, serta pekerjaan yang berat akan terasa lebih ringan karena dikerjakan secara bersama-sama. Selain kelebihan, bekerja dalam kelompok juga memiliki kekurangan. Antara lain, tim kerja memungkinkan terjadinya groupthink. Kemudian perbedaan pendapat dapat menimbulkan konflik. Karena adanya banyak orang, biasanya mereka mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Nah, ini bisa memicu terjadinya konflik. Nah, dalam sebuah tim, jika tidak kompak, pekerjaan hanya diselesaikan satu atau beberapa anggota. Jadi ada anggota yang hanya menumpang nama atau tidak ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Kemudian adanya agenda tersembunyi akan mengganggu kinerja secara keseluruhan. Ini kekurangan bekerja dalam sebuah kelompok. Nah, pernahkah kalian bekerja sama? Nah, jika pernah, coba kalian perhatikan. Ini ada anak-anak sedang bekerja sama melakukan kegiatan membatik. Nah, keragaman corak batik Nusantara merupakan kekayaan yang tak ternilai bagi bangsa Indonesia. Corak batik yang beragam motif dan warnanya tidak hanya menampilkan keindahan dan keunikan tersendiri, tetapi juga syarat dengan makna-makna hidup yang luar biasa. Batik berasal dari berbagai daerah dengan ciri khasnya masing-masing. Coba anak-anak perhatikan contoh motif batik Nusantara yang ada di Indonesia. Berikut adalah motif batik dari Malang. Berikut adalah motif batik Kaung. Kemudian motif batik Pekalongan. Ada motif batik Ceplok. Kemudian ada motif batik Megamendung. Nah, motif batik ini sering kita jumpai pada pakaian batik yang sering kita gunakan sehari-hari. Ini merupakan salah satu kekayaan Nusantara yang harus kita lestarikan, supaya nanti ke depan batik-batik ini akan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Nah, setelah Ibu jelaskan tadi, anak-anak Ibu berikan tugas, yaitu sebutkan 5 manfaat keberagaman budaya bagi suatu bangsa. Silakan kalian sebutkan dan semoga materi yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita bersama. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.